Halo keluargaku, selamat pagi. Bersyukur buat pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita tetap ada di dalam pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Keluargaku, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang saya beri judul Allah yang berdaulat di dalam setiap pilihan kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban yang keluar dari lidah berasal dari Tuhan. Wow, menarik, karena di sini ada banyak orang yang berpikir bahwa jangan-jangan kita ini robot yang hanya mengikuti semua yang Tuhan programkan. Ya betul, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, namun Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan apa yang Dia mau. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Semua pilihan, semua keputusan yang kita ambil itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kita. Namun kita juga tahu bahwa Allah turut bekerja, atau dalam bahasa yang lebih mudah, Allah mengintervensi kehidupan kita supaya pada akhirnya pilihan yang kita buat itu sesuai dengan rencananya. Saudara, kalau diumpamakan kita ini dengan Allah, kita dengan Tuhan ya. Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sejati. Dia tidak pernah lalai dalam menyatakan kebaikan dan kasih-Nya bagi kita. Bahkan di saat kita meragukan, kita merasakan sendiri, kita meninggalkan Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Apa bukti Dia mengasihi kita ketika kita meninggalkan Dia? Dia tetap memberikan kita kesempatan setiap hari untuk menikmati yang baik di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu bukti bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Namun setiap pilihan yang kita lakukan dalam hidup kita, apakah kita mau setia, apakah kita mau beribadah, kita mau berdoa, kita mau memutuskan ini dan itu kita putuskan dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Coba kita lihat lebih jauh. Coba kita lihat lebih jauh begini. Setiap kali kita memutuskan sesuatu di dalam hidup kita, pasti ada implikasinya, pasti ada akibat dari keputusan yang kita buat. Dan selalu akibat dari keputusan kita itu membuat kita belajar sesuatu. Coba kita lihat di sini, setiap keputusan yang kita buat, setiap pilihan yang kita buat selalu membawa kita untuk belajar sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ada orang yang berpikir, jadi kalau gitu saya nggak usah milih apa-apa. Dengan tidak memilih apa-apa itu juga kita sudah memilih. Kita memilih untuk tidak memilih apa-apa. Maksud saya adalah kita tidak dapat menerka, misalnya ada dua pilihan. Pilihan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hanya dapat menimbang, yang satu ini lebih berkenan kepada Allah. Itu menurut pertimbangan kita, dari apa yang kita tahu. Tapi ketika kita melakukannya, ya seringkali, ya bahkan hampir selalu kita melihat ketika kita memilih, selalu ada konsekuensinya, selalu ada akibat dari pilihan kita. Namun apapun pilihan kita, itu selalu mengajarkan kita sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dari sini kita melihat bahwa Allah itu memang berdaulat atas semua pilihan kita. Kita memilih dengan pertimbangan kita, namun apa yang kita pilih itu memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita pilih. Seringkali kita mau tahu lebih dulu, kita mau tahu rahasia-rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah? Masa depan. Tidak ada orang yang dapat menebak hari esok. Tidak ada orang yang dapat menerka apa yang akan terjadi nanti malam, nanti siang. Kita hanya tahu sebatas apa yang mampu untuk kita ketahui. Tapi rahasia masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa jangan takut membuat keputusan. Putuskanlah sesuai dengan pertimbangan kita. Dan percayalah bahwa apapun yang kita pilih, tentu kita memilih dengan dasar pertimbangan yang benar, dengan dasar pertimbangan yang baik, dan kita berdoa untuk keputusan kita. Karena dalam setiap keputusan kita akan belajar sesuatu yang lebih dari yang sebelumnya.
Saya tidak berbicara bahwa setiap keputusan kita itu salah, enggak. Seringkali juga kita memutuskan dengan tepat. Dan ketika kita memutuskan dengan tepat, pasti kita belajar sesuatu. Kita belajar bagaimana itu disiplin, kita belajar bagaimana kesetiaan, tidak pernah membohongi atau mengkhianati hasilnya gitu ya. Hasil itu selalu datang dari apa yang kita persiapkan, saudara. Jadi mari kita belajar sesuatu bahwa setiap hal dalam hidup kita, keputusan-keputusan yang kita buat, sebenarnya kalau sampai itu terucap dari mulut kita, kalau sampai itu terjadi, itu pasti ada dalam sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah hilang kendali atas semua pilihan yang kita buat. Saya kasih contoh di dalam Alkitab, saudara ya. Waktu Rasul Petrus diperhadapkan dengan peristiwa, dia menyaksikan Yesus sedang disiksa gitu ya, sedang dihakimi oleh semua masyarakat. Dan kemudian ada orang yang berkata kepadanya, kamu juga muridnya kan? Nah, di dalam peristiwa itu dia harus memilih apakah dia berkata ya atau dia berkata tidak. Mungkin sebagian dari kita berkata, wah kalau saya jadi dia, saya akan berkata, ya saya adalah murid Yesus. Tapi Petrus tidak berkata itu kan. Kita tahu Rasul Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara, kalau kita melihat itu sepertinya keputusannya salah. Harusnya dia berpegang pada iman, harusnya dia memutuskan ini, harusnya dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus, untuk mengakui dia adalah murid Yesus. Coba kita lihat, hal yang untuk sebagian besar orang salah, ternyata mengajarkan buat Rasul Petrus sendiri sesuatu yang lebih besar. Dia dapat mengerti akhirnya bagaimana rasanya dipulihkan dari keadaan rasa bersalah yang sangat dalam. Dan peristiwa itu juga menjadi sesuatu yang kesaksian yang luar biasa, karena ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berbicara kepada 3.000 orang, dan mereka akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Bukan 3.000 orang ya, kepada ribuan orang. Dan akhirnya dalam satu kali berkhotbah ada 3.000 orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita lihat di sini bahwa keputusan atau pilihan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari Tuhan, walaupun pertimbangannya berasal dari kita. Rasul Petrus mungkin berpikir, wah kalau saya mengaku sebagai murid Yesus, habis nih. Itu pertimbangan dan sangat logis. Tapi sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kita menyadari, setelah merenungkan ini, kita menyadari, oh ya ada banyak pilihan yang saya buat yang salah ya. Tapi coba lihat setelah itu, apakah kita belajar sesuatu? Saya percaya kita belajar sesuatu yang membuat hidup kita jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sesuatu yang membuat kita lebih kuat dari yang sebelumnya. Sesuatu yang membawa kita untuk bisa mengenali Allah dan karyanya lebih daripada yang sebelumnya. Mari renungkan hari ini, kalau Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, Dia mati buat setiap kita, supaya kita yang berdosa ini boleh menerima pemulihan, supaya kita boleh menerima satu keselamatan yang sangat berharga dalam hidup kita. Apakah sekarang ketika kita sudah diselamatkan oleh darahnya, oleh kematiannya, apakah Dia mau? Apakah Dia sengaja membiarkan kita menderita di tengah-tengah dunia untuk membinasakan kita? Jawabannya tentu tidak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam hal-hal yang pahit dalam hidup kita, dalam keputusan-keputusan yang salah yang kita buat. Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik bagi setiap kita. Dia berdaulat penuh atas segala keputusan yang kita buat. Hari ini saudara, mungkin renungan ini tidak mudah untuk kita mengerti, karena mungkin kita melihat hidup kita yang pahit hari ini. Namun saya mau kasih tahu kita, di tengah segala kesulitan, kepahitan, di tengah segala penderitaan yang kita hadapi dalam hidup kita hari ini, ada Allah dengan segala kuasa-Nya yang terus menyertai kita. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih indah bagi kita. Ini bukan perkataan penghiburan atau surga telinga buat kita, tapi ini adalah berita Injil buat kita,
bahwa Allah itu baik. Dia menyertai kita bahkan di tengah-tengah penderitaan kita yang hari ini kita nggak ngerti kenapa itu terjadi. Seperti bangsa Israel yang kehilangan suara Tuhan selama 400 tahun. Mereka pikir Tuhan gak peduli. Tapi sesungguhnya di balik layar Allah sedang merencanakan karya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman yang datang untuk menyatakan bahwa Dia peduli, bahwa Dia ada di tengah segala penderitaan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, setiap keluargaku dimanapun berada. Mungkin pagi hari ini kami sedang berhadapan dengan situasi yang gak enak di hidup kami. Tapi biarlah melalui firman-Mu pagi hari ini kami mengerti bahwa Engkau berdaulat atas segala keputusan yang kami ambil. Di atas segala pertimbangan kami Tuhan. Ada kehendak-Mu, ada rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Kami mau berkata seperti Ayub, sebab Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Walaupun hari ini mungkin kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, tapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau baik. Engkau adalah Allah yang hidup, yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluargaku dimanapun berada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus penolong kami, supaya kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.